Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Pada pagi hari ini, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk tetap bisa mencari ilmu, walaupun tidak dengan kata, tapi dengan cara online. Ini kita masih harus bersyukur dengan cara ini kita masih bisa mencari ilmu. Nah, mari kita niatkan di dalam hati ikhlas untuk agama Allah dan juga belajar karena untuk memperkuat agama Allah. Dengan begitu kita akan diberi balasan Allah dan juga diganti dengan berlipat-lipat ganda. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menerangkan materi pegon. Nah, materi pegon ini adalah pelajaran yang sangat mudah, tidak perlu untuk memikir, hanya melihat dan kemudian menulis. Nah, ilmu pegon ini bagi yang sudah pernah mondok itu mungkin sudah tidak asing lagi. Nah, untuk yang belum mondok itu mungkin akan timbul pertanyaan. Biasanya apa itu ilmu pegon, atau bagaimana cara menulisnya, atau bagaimana cara membacanya. Nah, nanti itu akan dijelaskan di materinya. Alangkah baiknya kita harus tahu istilah pegon itu sendiri. Istilah pegon itu adalah kalimat Arab yang dimodifikasi ke bahasa lokal. Maksudnya kalimat Arab itu adalah huruf-huruf hijaiyah dan dimodifikasi ke bahasa masing-masing. Bahasa lokal itu bahasa masing-masing. Bisa bahasa Jawa, bahasa Indonesia, dan juga bisa bahasa Sunda. Nah, ilmu pegon ini adalah ilmu dasar untuk bisa membaca kitab, qiraah kitab. Lebih-lebih di materi pegonnya, lebih-lebih di makna jawabnya. Nah, ilmu pegon ini yang saya sampaikan ada beberapa poin. Yang pertama yaitu mengenal abjad pegon. Terus yang nomor 2 itu adalah mengenalkan tentang huruf vokal seperti A, I, U, itu adalah huruf vokal. Dan kemudian yang ketiga yaitu adalah menggandeng dan juga huruf-huruf yang tidak bisa digandeng. Nah, untuk yang pertama itu saya akan menjelaskan menerangkan tentang huruf-huruf atau abjad-abjad hijaiyah dan juga abjad latinnya. Nah, ketika A ini adalah bisa memakai huruf alif dan B bisa menggunakan huruf A dan C bisa menggunakan jim titik 3 dan D bisa menggunakan dal dan E ini bisa menggunakan huruf E tepat atau iya dan F ini bisa menggunakan huruf F dan G ini menggunakan huruf K titik 3. Kemudian huruf H biasa menggunakan huruf H dan I ini menggunakan tidak. Dan J menggunakan jim. Dan kemudian K menggunakan huruf hijaiyah K dan tidak ada titiknya. Kalau huruf G ini ada titik 3 di bawah. Kemudian R menggunakan lam, kemudian F menggunakan X.
Dan N menggunakan nun, O menggunakan wawu, dan P menggunakan fa titik 3 di atas titik 3. Q bisa menggunakan prof, dan R bisa menggunakan prof, dan S bisa menggunakan sin. Terus T menggunakan ta, U sama bisa menggunakan huruf wawu, dan V menggunakan huruf wawu, B sama bisa menggunakan huruf wawu, dan X ini kosong, dan G ini menggunakan ya, terus Z menggunakan zai, dan NG ini menggunakan ain titik 3 di atas. Kemudian ini adalah huruf kedua gabungan semua, mulai dari NG nya ini menggunakan ya titik 3 di bawah, dan SH ini menggunakan short tambahan di SH, S, dan SG ini menggunakan sin titik 3, dan kemudian CS itu bisa menggunakan sa. Adik-adik semua ini bisa dicatat di buku masing-masing. Ini adalah abjad background, huruf-hurufnya saja. Nah, ketika abjad A itu kalian bisa menggunakan alif. Kemudian yang harus ditekankan yaitu ketika C ini menggunakan jim, di sininya titik 3. Nah, titik 3. Beda hanya dengan J. Nah, jika C ini menggunakan jim titik 1 berikutnya. Kemudian ini bisa menggunakan pepet atau ya. Dan kemudian G ini kaf titik 3 di bawahnya. Nah, titik 3. Kemudian hampir serupa dengan kaf, hanya dengan titiknya titik 3 jika G. Tapi jika kaf ini tidak ada titiknya, hanya kaf titik 1. Kemudian yang perlu diingat lagi huruf P itu huruf fa titik 3. Nah, ini. Jika F itu menggunakan fa, tapi jika P itu menggunakan titik 3. Dan untuk NG itu singkatannya bacanya itu menggunakan ain sama titik 3 lagi di atasnya ain itu dikasih titik 3 untuk abjad dan untuk abjad NY nya itu bisa menggunakan ya dengan tambahan titik 3. Nah, ini sudah gabungan NY. Dan ini adalah SH, biasanya dipakai dalam lafaz sholat. Nah, ini menggunakan SH. Kemudian dalam lafaz SY ini biasanya dengan syarat. Kalau di kitab-kitab itu syarat, jadi SY atau insya Allah. Dan kemudian TS ini menggunakan sa, seperti kalimat sanawiyah itu menggunakan sa. Nah, itu adalah kalimat yang abjad background. Untuk poin yang pertama itu sudah selesai. Nah, dan yang kedua yaitu adalah huruf vokal. Mungkin untuk kalian ini bisa dicatat dan diingat, dicatat di buku masing-masing, dipelajari. Ini tidak memerlukan untuk berpikir, hanya dilihat kemudian menulis. Itu adalah kuncinya. Nah, poin yang kedua tadi itu adalah
huruf vokal. Huruf vokal itu apa? Huruf vokal itu A, I, U, E, O. Nah, ini adalah huruf vokal. Jika A itu menggunakan alif, dan jika I itu menggunakan iya, dan jika U itu bisa menggunakan wawu, dan jika E ini ada dua, adalah bisa pakai empat alis atau bisa pakai iya. Dan untuk O itu bisa menggunakan wawu juga. Nah, gunanya apa untuk huruf vokal ini? Ini untuk pengganti harokat. Biasanya kalau yang ada di Al-Quran itu pengganti harokat. Kan biasanya kalau harokat itu A itu kan pakai fathah, tapi kalau I itu pakai kasroh, kalau dhamma itu U. Nah, sedangkan background ini tidak ada harokat. Ini dengan menggunakan huruf-huruf ini, jika huruf vokal. Seumpama saya gunakan huruf ta. Nah, huruf ta ini kan tidak bisa dibaca ta, tu, ti, kan masih belum. Nah, untuk agar bisa dimasuki ini semua, cuma akan saya kasih huruf vokal tu, wawu. Maka sudah jelas ini pasti bacanya tu, tidak mungkin bacanya ta atau ti atau te. Kalau dikasih huruf vokal alif, maka bacanya ta. Ini dikasih alif. Dan jika dikasih ya, maka bacanya ti. Nah. Dan juga seterusnya. Jika E ini ada dua. Kalau E itu menggunakan ke. Jadi ketika. Ke itu menggunakan ke. Tapi jika E itu kebanyakan ada di makna-makna Jawa, itu biasanya menggunakan E di belakangnya, seperti ingatase atau kagungane, seperti ingatase, Nah, menggunakan iya, tidak menggunakan pepet. Itu untuk E. Tapi untuk E itu menggunakan pepet alis, seperti itu. Gunanya, saya ulangi lagi, gunanya huruf vokal ini untuk bisa mengetahui apakah itu dibaca A atau U atau E atau I, itu menggunakan vokal, huruf vokal. Ini adalah huruf vokal. Bisa kalian catat untuk huruf vokalnya. Dan ini adalah penggunaan huruf vokal, sudah saya jelaskan tadi, untuk membedakan bahwa itu dibaca tu atau te atau ti. Kemudian yang poin ketiga, yaitu cara menggandeng dan juga huruf-huruf yang tidak bisa digandeng. Pertama, cara untuk menggandeng itu semua huruf bisa digandeng, kecuali huruf-huruf alif. Ini adalah huruf-huruf yang tidak bisa digandeng. Alif, kemudian ro, zai, dan zal, dan waw. Selain huruf ini, itu bisa digandeng semua. Jika terdapat huruf ini, maka tidak bisa digandeng dengan huruf setelahnya. Ini adalah huruf-huruf yang tidak bisa digandeng. Yang tidak bisa digandeng.
jadi tidak bisa digandeng. Selain ini semua bisa digandeng semua. Contohnya saya akan mencontohkan cara menggandengnya. Kita akan belajar. Nah, kita akan belajar. Ini dari kata seperti ini. Akan belajar. Kalau huruf Latinnya kayak gini, kita akan belajar. Nah, saat dirubah ke huruf pegon, maka kita menggunakan huruf iya. Kita huruf vokalnya di sini, yaitu i. Kita menggunakan iya, kita. Nah, akan belajar. Nah, seperti ini, kita akan belajar. Karena huruf alif ini tidak bisa digandeng, maka huruf alif ini tidak bisa digandeng dengan ro. Nah, yang tadi itu adalah huruf yang tidak bisa digandeng. Belajar, kan lamnya ini ada alifnya, maka tidak bisa digandeng dengan huruf setelahnya. Nah, menggandeng itu hanya bisa dengan satu kalimat, itu hanya bisa digandeng satu kalimat. Tapi satu kalimat tidak bisa digandeng dengan kalimat lain. Contohnya kita akan, ini tidak bisa digandeng. Cukup kita akan ini dipisah. Pokoknya satu kalimat itu tidak bisa digandeng dengan kalimat lain. Nah, untuk huruf-huruf lain yang biasanya digandeng itu berubah seperti ain. Ain. Huruf ain ini ketika ada di awal, maka yang hanya ditulis itu kepalanya saja, yaitu ainnya saja, ininya saja. Nah, seperti ngalap barokah, ngalap, ngalap. Ini contohnya ain yang ada di awal. Contohnya ain yang ada di awal. Bagaimana ketika ada di tengah? Nah, ketika ada di tengah, maka jadinya kayak ini. Nah, contohnya mengajar, mengajar. Nah, ini adalah contoh ain yang ada di tengah, ada di antara huruf mim dan juga huruf alif. Dan bagaimana jika ada di terakhir? Nah, jika ada di terakhir, maka jadinya kayak ini. Contohnya saya contoh nama hewan, kalajengking. Nah, ini ada dua contoh sudah ada di sini, yaitu ketika ain ada di tengah, ini, dan ketika ada di belakang. Ini untuk huruf ain. Untuk huruf ain bisa dicatat dengan masing-masing. Ketika ain ada di tengah, itu ditulis hanya ininya saja. Ketika ada di tengah, itu hanya ini seperti ini. Dan ketika ada di belakang, itu tinggal dikasih kayak gitu. Kemudian huruf kaf, huruf kaf. Huruf kaf ini jika digandeng, maka hamzahnya dibuang, diganti garis di atas. Kami itu terdiri dari huruf kaf dan juga alif. Kafnya digandeng dengan alif, maka hamzahnya dihilangkan, diganti dengan garis di atas. Seperti keluarga, aslinya kaf, lam, kemudian waw, alif, ro,
G lagi, G titik bawah dan alif. Keluarga. Nah, keluarga. Jika ini digabung, maka jadinya kayak gini. Nah, keluarga. Jadinya kayak gini. Untuk huruf Qaf-nya. Dan untuk iya itu jika ada di tengah huruf ya, jika ada di tengah maka ininya dihilangkan. Jika ada di tengah menjadi kayak ininya saja yang ditulis seperti ba tapi titik dua. Tapi jika ada di belakang itu ditulis semua. Semua seperti kami, kami. Rufiahnya ditulis seperti ini, kami. Kalau dipisah sama, tetap kayak gini. Sebenarnya dari, itu satu kata, satu huruf. Tapi kalau digandeng, waktu ada di belakang itu sama, ininya ditulis di lafaz kami. Kalau ini masih belum jelas, kami. Nah, ini. Kalau ini masih belum jelas, kami sama ininya ditulis digandeng dengan ini. Tapi kalau di tengah itu hanya ditulis sejaknya saja. Contohnya, saja ketika. Nah, hanya ditulis punya saja. Dan dapat lihatnya. Mungkin itu yang rentan keliru di dalam istiqlal. Itu yang rentan. Untuk yang lain mungkin bisa dipelajari sendiri. Yang lain itu tidak perlu penjelasan, hanya dilihat dan dipelajari. Ini tidak perlu berpikir, hanya dilihat terus menulis. Itu saja pokoknya. Sudah tentang poin pertama tadi, perkenalan huruf sudah, kemudian huruf vokal sudah, kemudian huruf yang tidak bisa digandeng tadi sudah, kemudian cara menggandeng. Nah, cara menggandeng hanya poin-poin yang biasanya agak rumit itu saya jelaskan tadi, ketika ka, kemudian ketika ain, dan juga ketika ya. Mungkin ini yang saya sampaikan, hanya sekian untuk pelajaran Gregor. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullahu khairan. Afwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.